Baik, jumpa lagi di channel Aska Puan. Hari ini saya akan membahas mengenai biografi ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe untuk video-video yang ada di channel Aska Puan. Nah, seperti biasanya ya, yang kita bahas pertama sekali yaitu pengertiannya, pengertian dari materi yang kita bahas. Nah, di sini materi kita mengenai biografi. Nah, berarti yang pertama yaitu pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, ya. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, ini berarti dia kisah hidup seseorang ya yang ditulis oleh orang lain. Nah, tapi ada juga dia autobiografi. Autobiografi itu adalah riwayat hidup seseorang tapi ditulis oleh orang itu sendiri. Nah, itu disebut dengan autobiografi. Nah, sekarang kita sudah bisa bedakan ya, bagaimana itu dia biografi dan bagaimana itu dia autobiografi. Nah, riwayat hidup siapa yang bisa dituliskan itu ya. Jadi riwayat hidup tidak semua orang bisa kita tulis ya. Jadi di sini adalah tokoh-tokoh ternama yang bisa kita tulis, gambar seperti ilmuwan, politikus, seniman, dan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar misalnya di suatu negara atau di dunia. Nah, itu yang bisa dituliskan biografinya ya, ataupun autobiografinya. Nah, itu dia pengertian dari biografi, yaitu riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Nah, kemudian untuk ciri atau karakteristik teks biografi. Nah, ini maksudnya ciri atau karakteristik teks biografi ini adalah supaya kita mudah menentukan yang mana dia teks biografi, yang mana dia misalnya teks eksposisi ataupun teks negosiasi. Jadi semuanya itu memiliki cirinya tersendiri. Nah, yang pertama pada ciri teks biografi yaitu adanya pelaku. Nah, pelaku di sini yaitu tokoh yang diceritakan. Nah, ya. Berarti di dalam teks biografi itu ada tokoh yang diceritakan. Misalnya tokohnya adalah B.J. Habibie. Nah, itu dia tokohnya untuk ciri yang pertama. Yang kedua yaitu peristiwa, yaitu perjuangan atau perjuangan tokoh dalam mengembangkan karirnya, perjuangan hidupnya, atau peristiwa yang dialami tokoh dalam meraih kesuksesan. Nah, di sini dia dicantumkan dalam bahagian peristiwa ya. Bagaimana dia meraih kesuksesan, bagaimana dia mengembangkan karir, bagaimana perjuangan hidupnya ya. Dimasukkan ke dalam bahagian peristiwa. Kemudian ciri karakteristik teks biografi yang ketiga yaitu masalah, yaitu hambatan atau tantangan yang dihadapinya. Nah, ini dia dicantumkan juga dalam teks biografi itu hambatan atau tantangan ya yang dihadapi tokoh tersebut. Misalnya bagaimana dia hambatannya dalam meniti karirnya, atau misalnya memperjuangkan pendidikannya, atau memperjuangkan suatu hal gitu ya, ada hambatannya maka dituliskan. Nah, untuk apa? Untuk bisa kita teladani nantinya ya. Misalnya seorang tokoh itu tidak mudah putus asa, kemudian bersangat semangat ya, kemudian penuh dengan kesabaran dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, itu dia ciri atau karakteristik dari teks biografi. Yang pertama ada tokohnya, kemudian ada peristiwa atau sejarah hidupnya, kemudian ada juga masalah ya, masalah-masalah yang dihadapinya dalam hidupnya untuk meraih kesuksesan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu struktur teks biografi. Nah, yang pertama yaitu orientasi. Orientasi seperti teman-teman sudah ketahui yaitu pengenalan tokoh. Nah, dalam orientasi biografi ini, isi dari orientasinya yaitu adalah asal tokoh. Misalnya B.J. Habibie itu berasal dari mana, kemudian nama orang tuanya siapa, kemudian sekolah di mana dia. Bisa juga kita cantumkan ketika kalau dia misalnya
sudah menikah, nama istrinya, kemudian nama anaknya. Nah, bisa kita cantumkan pada bagian orientasi ini ya, bagian pengenalan tokoh. Kemudian struktur teks biografi yang kedua yaitu rangkaian peristiwa, yaitu rangkaian peristiwa tokoh yang disusun secara kronologis ya, meliputi hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan dan mengharukan. Nah, inilah yang ditulis. Hal-hal yang menarik dari tokohnya, hal-hal yang menarik dari yang mengesankan, kemudian hal-hal yang mengagumkan dan mengharukan dari tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi, yaitu berisi simpulan, bisa ada bisa tidak ada. Nah, ini maksudnya simpulan ini maksudnya adalah akhir dari ceritanya ya, akhir dari karirnya atau akhir dari hidupnya ya, ditulis pada bagian reorientasi. Nah, ini bisa opsional ya, bisa ada ataupun tidak ada. Nah, kemudian kita masuk pada kebahasaan dari teks biografi. Nah, yang pertama teks biografi itu ya yaitu menggunakan kata ganti kebahasaannya ya, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, di sini dia ya, dia biasanya pada biografi itu dia menggunakan kata ia atau dia atau juga bisa beliau ya, digunakan kata gantinya ya. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan. Nah, di sini kata kerja tindakan belajar, membaca ya. Ini membaca ya maksudnya ya, membaca. Aduh, macet pula ya, ini membaca ya. Kemudian bekerja dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu hal yang beraktivitas ya, itu dimasuk pada kata kerja tindakan. Kemudian kebahasaan teks biografi yang ketiga yaitu menggunakan kata deskriptif, yaitu memberikan informasi secara rinci. Nah, ini maksudnya di deskriptif itu menggambarkan ya. Jadi ketika kita menulis teks biografi itu ya, atau menemukan kebahasaannya itu yang bersifat deskriptif itu dia maksudnya menceritakannya atau digambarkannya suatu peristiwa itu secara rinci. Nah, secara rinci misalnya bagaimana Habibie dulu dia merintis karirnya, misalnya dia merintis karirnya di waktu musim libur, dia tetap bekerja dan melaksanakan ujian ya, berbeda dengan teman-teman yang lainnya mengisi liburan dengan jalan-jalan. Nah, itu maksudnya menggunakan kata deskriptif ya, memberikan informasi secara rinci ya. Kemudian menggunakan kata kerja pasif. Ingat, kata kerja pasif dia diawali dengan kata di ya, diberi, ditugaskan, dipilih dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu dia menginspirasi, memahami, menyetujui dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata sambung ke kata depan ataupun nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Nah, ini dia ya contoh-contohnya. Sebelum, sesudah, pada tanggal, kemudian setelah itu, pada saat itu dan lain-lain. Nah, ini dia kebahasaan dalam teks biografi. Nah, yang terakhir itu hal-hal yang dapat diteladani ya. Yang pertama yaitu pengalaman ya, mengatasi persoalan. Nah, ini dia. Misalnya ini maksudnya hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh ya, yang dari tokoh ya bisa kita baca teks biografinya. Nah, ini dia hal-hal yang dapat kita teladani, misalnya itu pengalaman mengatasi persoalan. Ini ya, misalnya pantang menyerah, sabar dia, kemudian usaha untuk meraih kesuksesan dan prestasi ya, kerja keras dia. Nah, kemudian keyakinan hidupnya itu atau perjuangan hidupnya. Ini hal-hal yang dapat kita teladani yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mencontoh dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa menjadi mudah-mudahan bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari ya, karena biografi ini dia adalah riwayat hidup seseorang yang
ditulis oleh orang lain yang sifatnya juga memotivasi ya, atau menginspirasi bagi orang yang membacanya atau mendengarkan biografi tokoh-tokoh tersebut. Oke, demikian yang bisa saya bagi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dadah.